Alkitab tidak dihuni oleh tokoh-tokoh hebat loh kalau kita membacanya secara detail. Bahkan mereka yang sering dipakai Allah untuk mengadakan mujizat juga tidak kebal terhadap yang namanya keputusasaan. Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Kita mungkin beranggapan kok bisa ya? Mungkin kok pendeta ada yang bunuh diri? Mungkin artis A, artis B kok bisa bunuh diri? Mengapa ya? Mengapa mereka mempunyai penyakit mental padahal mereka beriman kepada Tuhan Yesus? Hayo, siapa yang punya pemikiran seperti ini? Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, shalom buat kalian semuanya dimanapun Anda berada. Ingatlah, tokoh Alkitab yang ada sebenarnya bukanlah orang-orang hebat di sana. Mereka orang-orang yang lemah. Mereka kuat karena Tuhan yang bekerja di dalamnya. Bapak Ibu Saudaraku, Alkitab diisi oleh manusia-manusia yang lemah yang dihiasi oleh kemurahan dan kekuatan Allah tentunya. Sangat konyol dan sombong jika seseorang berani menghakimi sesamanya, sesama orang percaya yang lagi bergumul dengan depresi, dan Anda bilang, kamu sih kurang beriman. Ya, ini tidak boleh Bapak Ibu Saudaraku. Dosa telah merusak seluruh elemen kehidupan manusia tentunya. Pikiran, pengertian, perasaan, perkataan, tindakan sudah diracuni oleh dosa. Nah, tidak ada satu elemen pun yang kebal terhadap dosa. Nah, semua orang memiliki disposisi tertentu di dalam dirinya kan. Ada yang lemah di bidang seksual, ada yang lemah fisikal, ada yang lemah mentalnya. Nah, setiap orang menghadapi kehancurannya sendiri-sendiri pada dasarnya. Jika doktrin ini memang benar, bukankah sudah wajar apabila kita mendapati orang Kristen itu bergumul dengan disposisi mental? Jika bayi Kristen ada yang lahir cacat mental dan sebagainya, jika tidak semua penyakit fisik Tuhan sembuhkan, terus bagaimana ya Bapak Ibu Saudaraku? Ya memang Tuhan punya pemikiran sendiri. Mengapa ini semua terjadi ya Bapak Ibu Saudaraku? Atas dasar apa kita meyakini bahwa semua gangguan mental itu akan diselesaikan dalam sekejap oleh Tuhan? Allah memiliki pertimbangan sendiri untuk setiap orang dan problemanya masing-masing. Nah, yang pasti ini guys, ya jangan lupa Allah selalu menyediakan penyertaan dan pertolongannya tentunya. Dia bisa memakai komunitas di gereja untuk mendukung bagi pemulihan orang-orang yang gangguan mental. Jadi kalau ada jemaat yang punya gangguan mental, jangan dijauhi, tapi didekati. Ya, gitu ya Bapak Ibu Saudaraku. Dia bisa menggunakan konselor, hamba-hamba Tuhan, menemani dan memberikan terapi tentunya. Jadi kita harus tahu, belajar kejiwaan seseorang, bagaimana cara mengatasinya. Tidak hanya langsung ditengking dalam nama Yesus, setan keluar begitu ya. Ada hal tertentu yang harus kita mempelajarinya. Bapak Ibu Saudaraku, bagi Anda yang mengalami depresi, ya, jangan khawatir, bertahanlah, terbukalah tentang kelemahanmu kepada orang yang mengerti pergumulanmu. Mungkin hamba Tuhan, konselor, mungkin orang tuamu ya. Ingatlah bahwa tidak semua orang akan menghakimimu. Jadi peganglah terus pengharapan di dalam Tuhan Yesus. Gangguan mental macam-macam ya Bapak Ibu Saudaraku. Ada yang OCD, ada yang PTSD. Banyak hal jenisnya. Kita tidak perlu menghakimi sesama kita yang mengalami gangguan mental. Jadi kalau ada teman yang bunuh diri, jangan tambah disuruh bunuh diri aja, jangan. Tapi kita harus bisa mendekati mereka. Ya, jadi jangan sampai mereka bunuh diri. Ya, kalau Anda ingin punya niat seperti itu, ingatlah, Elia ingin cepat-cepat mati. Di dalam 1 Raja-Raja 19 ayat 4, Yeremia mengutuki hari kelahirannya. Paulus
pernah terbebani dengan pelayanan yang begitu keras sehingga dia kehilangan harapan. Jadi, kalian yang hari ini putus asa, hari-hari ini mungkin Anda merasa sendirian, sedih yang berkelebihan, kesepian yang berkelebihan, menyakiti diri, ingin bunuh diri dan sebagainya. Ingatlah, tidak semua orang menghakimimu. Kita punya Yesus. Dia penyelamatmu yang hidup. Kalau persoalan yang terbesar manusia, yaitu Allah telah mengampuni dosa manusia. Jadi persoalanmu Tuhan tahu. Jadi jujurlah, belajarlah untuk berbagi, unek-unek di hati. Tidak semua orang akan menghakimi. Memang ada banyak orang nyinyir di luar sana. Ya. Ada banyak orang yang sukanya menghakimi dengan berbagai ayat tentunya. Tapi saya yakin dan percaya Allah selalu menolong dan menyertai Bapak Ibu Saudaraku sekalian yang mungkin hari ini mentalnya agak terganggu. Bukan berarti terus gila, enggak ya Bapak Ibu Saudaraku. Mungkin ada kesedihan, kemurungan yang terlalu berlebihan. Kesedihan yang mungkin ditinggal orang tuanya, mungkin ada trauma-trauma di masa yang lalu. Bapak Ibu Saudaraku, kalian tidak sendirian. Ya. Terus berpengharapan di dalam Tuhan Yesus, Dia yang memiliki hidupmu. Percayalah bahwa Yesus sudah membereskan persoalanmu yang terbesar, yaitu dosa. Dia sudah mengalahkan ketakutanmu, mengalahkan kekhawatiranmu. Dan percayalah bahwa semuanya Tuhan sudah tanggung. Bertahanlah. Bapak Ibu Saudaraku, sebagai umat Tuhan yang berbahagia, jika ada sesamamu yang memiliki gangguan mental, jangan dijauhi, tetaplah berteman. Jadi kita membaca bagaimana caranya menghadapi orang yang kena PTSD dan sebagainya. Ya, kita akan mempelajarinya. Banyak buku-buku ya yang bisa dipelajari. Kita akan menjadi teman buat mereka. Jangan pernah menjauhi mereka. Ingatlah, jangan berpikir beriman kepada Tuhan kok bisa stres, kok bisa depresi. Ya bisa saja, setiap orang punya kelemahannya masing-masing. Karena kita ini sudah terkontaminasi dengan dosa. Kita tidak kebal dosa. Ada orang yang begitu kuat di bidang A, lemah di bidang C. Jadi kita saling menguatkan antara tubuh Kristus ya. Selamat berdiri, berjabat tangan, bergandeng tangan, saling topang menopang. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Jangan lupa like dan ikuti VT saya. Bagikan jika memang itu berguna buat kita semuanya. God bless you.